Joko Widodo meminta agar masyarakat mewaspadai penularan virus Omikron. Tetapi, anggota DPR malah melakukan kunjungan kerja ke Kazakhstan. Hal itu tentunya membuat DPR tidak bisa menjadi teladan bagi publik. Diketahui, kunker ke Kazakhstan dilakukan oleh DPR dan Bappenas dalam rangka studi banding mengenai rencana pembangunan ibu kota negara yang baru. Mengingat saat ini sedang pandemi dan biasanya kegiatan bisa dilakukan dengan daring, sehingga kunker yang dilakukan oleh DPR dan Bappenas tidak perlu dilaksanakan. Bersama Bappenas hanya 5 yang berangkat untuk kemudian studi banding di sana. Nah, ini kita bagi memang, ada yang ke Kalimantan Timur, itu juga jumlah terbatas saja. Demikian. Jadi hanya perwakilan aja? Iya, perwakilan saja. Kita seluruh warga maupun pejabat negara untuk menahan diri tidak bepergian ke luar negeri. Paling tidak sampai situasi mereda. Dilansir dari demokrasi.id, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi mengkritik kunjungan kerja yang dilakukan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN ke Kazakhstan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Peneliti Formapi Lucius Karus berpendapat, kunjungan kerja yang dilaksanakan di tengah penyebaran varian Omikron mencerminkan bahwa DPR tidak menjadi teladan bagi publik dalam mencegah penularan COVID-19. Betul, saya kira sejak awal pandemi ini yang muncul dari DPR bukannya usulan atau inisiatif terkait dengan bagaimana kemudian membantu pemerintah membuat kebijakan yang tepat untuk memastikan pandemi ini segera berakhir. Ya, yang justru muncul dari DPR, mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Kenapa kemudian Formapi di akhir tahun kemarin membuat evaluasi dengan mengatakan DPR semakin jauh dari rakyat, gitu? Karena rakyat terus bergumul dengan penderitaan, terus bergumul dengan pandemi, sementara DPR-nya sibuk bergumul dengan urusan keistimewaan, kemewahan, kenyamanan diri mereka sendiri. Ya. Walaupun selama ini gagal, misalnya untuk memberikan contoh atau teladan melawan korupsi, itu tak berarti mereka sudah perlu lagi memberikan contoh. Mereka bisa saja menjadikan pembatalan kunker di tengah pandemi sebagai teladan untuk menunjukkan kepada rakyat soal perlunya mencegah penularan COVID-19. Kata Lucius kepada wartawan pada Senin 3 Januari 2022. Lucius mengatakan pada penutupan masa sidang lalu, DPR mengapresiasi rencana pemerintah melakukan pembatasan demi mencegah penularan varian baru COVID-19. Menurut Lucius, itu berarti DPR juga mau melakukan pembatasan kegiatan yang berpotensi memicu penularan. Karena itu, sulit memahami ketika DPR justru mengabaikan imbauan untuk melakukan pembatasan perjalanan ke luar negeri demi mencegah masuknya varian baru COVID yang sudah menjalar di luar negeri, kata Lucius. Samping itu, Lucius juga mempertanyakan urgensi melakukan studi banding dengan datang langsung ke Kazakhstan. Sebab, dengan berbagai teknologi yang ada, studi banding bisa dilakukan tanpa harus datang ke lokasi. Ketika DPR saja masih menyelenggarakan rapat-rapat secara hibrid, mengapa urusan kunker tak bisa dialihkan menggunakan perangkat teknologi? Padahal dengan bantuan teknologi, tujuan studi banding tetap bisa tercapai tanpa harus menantang resiko terjangkit virus, ujar Lucius. Lucius pun mengingatkan agar pembahasan RUU IKN juga membuka ruang partisipasi publik dengan mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi publik dalam RUU tersebut. Pembahasan RUU IKN ini tiba-tiba sudah kemana-mana, sampai belajar ke luar negeri. Padahal ke masyarakat sendiri di dalam negeri aja sosialisasi mengenai isi dan pasal-pasalnya belum maksimal dilakukan, kata dia. Diberitakan, 5 orang anggota Pansus RUU IKN melakukan kunjungan kerja ke Kazakhstan bersama Bappenas. DPR itu mendampingi dalam hal ini bersama Bappenas berangkat untuk studi ke daerah Kazakhstan yang pernah juga pindah ibu kota. Kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad
di Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin 3 Januari 2022. Masih diberitakan oleh Demokrasi.id, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan jajarannya untuk mewaspadai penyebaran virus corona varian Omikron. Apalagi, perkembangan kasus COVID-19 di tanah air semakin bertambah. Berbicara saat rapat terbatas, evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, Jokowi mengaku tak ingin lagi mendengar ada persoalan terkait masalah kekarantinaan. Jangan ada lagi dispensasi-dispensasi, apalagi yang bayar-bayar itu kejadian lagi, kata Jokowi pada Senin 3 November 2021. Dalam beberapa bulan terakhir, persoalan karantina bagi para pelaku perjalanan luar negeri memang menjadi sorotan. Apalagi beberapa di antara mereka yang mengalami karantina ada yang kedapatan melakukan praktik suap. Mereka berusaha menyuap para pejabat terkait agar mendapatkan pengurangan masa karantina, bahkan dibebaskan dari karantina. Padahal, pemerintah karantina diperlukan untuk menahan masuknya varian Omikron di Indonesia. Meski demikian, harus diakui bahwa masih ada perbedaan perlakuan karantina masyarakat biasa dengan para pejabat. Untuk pejabat setingkat eselon 1 ke atas di lembaga pemerintahan dapat melaksanakan karantina mandiri. Bahkan, bagi para pejabat yang bukan dalam rangka perjalanan dinas dapat diberikan dispensasi karantina terpusat selama 10 kali 24 jam berupa pengurangan dispensasi karantina. Lantas, apakah dengan pernyataan Jokowi di atas tidak ada lagi dispensasi karantina bagi para pejabat? Itu mesti tanda tanya kepada Satgas, kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 3 Desember 2021. Budi menegaskan bahwa sampai saat ini pemerintah belum membahas pernyataan Jokowi saat memimpin rapat terbatas. Sampai saat ini, ketentuan karantina masih diatur dalam SE Satgas 26/2021. Dispensasi karantina buat pejabat belum dibahas, kata Budi Gunadi. Tak seluruh warga maupun pejabat negara untuk menahan diri tidak bepergian ke luar negeri, paling tidak sampai situasi mereda. Betul, saya kira sejak awal pandemi ini yang muncul dari DPR bukannya usulan atau inisiatif terkait dengan bagaimana kemudian membantu pemerintah membuat kebijakan yang tepat untuk memastikan pandemi ini segera berakhir, ya. Yang justru muncul dari DPR, mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Kenapa kemudian Formapi di akhir tahun kemarin membuat evaluasi dengan mengatakan DPR semakin jauh dari rakyat, gitu? Karena rakyat terus bergumul dengan penderitaan, terus bergumul dengan pandemi, sementara DPR dia sibuk bergumul dengan urusan keistimewaan, kemewahan, kenyamanan diri mereka sendiri, ya.